Ya, ini adalah Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Santo Yusuf. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, nanti silahkan nanti Bapak Ibu bisa untuk Bapak Ibu guru silahkan nanti ketika disebut namanya silahkan nanti kameranya dibuka ya untuk supaya orang tua bisa melihat oh ini loh Pak ini oh ini loh Ibu ini gitu ya. Saya Markus Edi Sulisman eh, Kepala SMP Santo Yusuf ya. Saya selama pandemi memang tidak mengajar ya karena ya memang diminta yayasan begitu gitu. Berikutnya adalah Pak Denny Suprihandani. Pak Denny mengajar bahasa Indonesia kelas 8 semua dan bahasa Sunda kelas 9 ya. Pak Denny. Ya, itu Pak Denny. Kemudian berikutnya adalah Pak Setia Wahyudi. Pak Yudi, Pak Denny tadi kecuali itu juga dia tugas tambahnya ada sebagai wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Sementara untuk Pak Yudi, ya itu gambarnya Pak Yudi mengajar IPS kelas 7 dan juga mengajar akuntansi kelas 9. Pak Yudi mendapat tugas tambahan sebagai wakasek bagian kurikulum. Berikutnya adalah Bapak Dr. Andes Yohanes Sudarto. Ini guru senior mengajar IPA kelas 8 dan kelas 9. Absen nomor 5 adalah Ibu Elizabeth Handrianti atau Ibu Lisa mengajar matematika kelas 8 dan kelas 9 sekaligus wali kelas 9A. Berikutnya adalah Ibu Dr. Anda Rosalia Sriharini mengajar bahasa Indonesia kelas 7 dan kelas 9 sekaligus wali kelas 9C ya Ibu Rosa itu. Baik, berikutnya slide berikutnya Pak ya ini oke. Nah, ya. Berikutnya adalah Ibu Weni Oktavena. Ibu Weni mengajar IPS kelas 8 dan kelas 9 serta mengajar akuntansi kelas 7. Ibu Weni mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas 9B. Nomor 8 adalah Ibu Kristina Desi Priandari. Ibu Desi mengajar ya pendidikan agama kelas 7, 8 dan 9 serta tugas tambahannya itu wali kelas 8C. Berikutnya adalah Bapak Sony Andriana Satria Widara mengajar PJOK kelas 7, 8 dan 9 serta wali kelas 7C. Terima kasih Berikutnya Bapak Ibu. adalah Selamat ya, pagi Bapak Ibu. selamat pagi. Berikutnya adalah Ibu Yosi Firana. Ibu Yosi Firana mengajar bahasa Inggris kelas 9 serta prakarya kelas 8. Ibu Fira juga mengajar di SMA Santa Maria II. Tugas tambahan Ibu Fira adalah wali kelas 8B. Berikutnya adalah Pak Dedi Supriyadi. Nah ini Bapak Ibu, Pak Dedi Supriyadi, ini guru seni budaya kita, ya maskernya dibuka supaya kelihatan ya. Pak Dedi Supriyadi inilah yang membawa SMP Santo Yusuf, anak-anak SMP Santo Yusuf melalang buana keliling Indonesia dalam lomba FLS 2N sehingga kita 4 kali mewakili Jawa Barat ke lomba nasional dan 2 kali kita menjadi juara nasional di Pangkal Pinang dan tahun kemarin secara daring. Kita pernah mewakili Jawa Barat karena kita juara Kota Bandung pada musik tradisi. Tahun 2014 kita juara Kota Bandung, kemudian kita juga juara Jawa Barat, kemudian mewakili Jawa Barat ke lomba di Semarang. Tahun 2016 kita juara lagi Jawa Barat, mewakili Jawa Barat ke Sulawesi Utara di Manado. Tahun 2018 kita juara Jawa Barat lagi, mewakili Jawa Barat lomba tingkat nasional di Pangkal Pinang. Tahun 2020 kita lomba secara daring dan kita juga juara mewakili Jawa Barat menjadi juara nasional di Pangkal Pinang, dan di secara daring kemarin kita juga juara nasional gitu. Itu menjadi patut dibanggakan untuk mungkin Bapak Ibu yang dari sekolah yayasan tahu prestasi ini gitu.
Berikutnya adalah Pak Jaluasi Ringgo-Ringgo, ya. Mungkin dari teman-teman yang dari Sumatera, dari Medan tahu ya, ini marganya ya. Mengajar bahasa Inggris kelas 7 dan kelas 8 serta mengajar prakarya kelas 9. Pak Jaluas menjadi wali kelas 8A. Kalau Pak Dedi tadi wali kelas 8 7B. Nah, Pak berikutnya adalah guru baru. Ini adalah sebenarnya guru baru stok lama, Bapak Ibu. Ini pindahan dari Slamet Riyadi dan sebelumnya juga pindahan dari Garut ya. Namanya Pak Maksi Sumantri. Mengajar PPKN kelas 7, 8 dan 9 serta menjadi wali kelas 7A. Berikutnya adalah Ibu Christine Hartati Hutauruk ya. Mengajar mendapat tugas untuk layanan konseling peserta didik ya, atau guru BK lah istilahnya kita. Berikutnya adalah Pak Didit Wahyu Triyono, istilahnya BKTIK Bapak Ibu saat ini. Jadi kalau misalnya anak-anak mengalami kesulitan di dalam komputer ya, tentang IT, silahkan dapat menghubungi Pak Didit ya. Ya jadi layanannya seperti itu, melayani, membantu guru ketika mengalami permasalahan dalam PJJ serta peserta didik atau anak-anak ya. Berikutnya adalah 16 itu Ibu Monalisa Pakpahan ya. Itu mengajar IPA kelas 7 dan juga mengajar prakarya kelas 7. Berikutnya ada Ibu Francisca Dias Arini, mengajar akuntansi kelas 8. Nah, Ibu Siska ini tetapnya di SMA tapi membantu mengajar di SMP. Berikutnya adalah Pak Aditya Niti Apsa, mengajar bahasa Indonesia kelas mengajar bahasa Sunda kelas 8. Pak Adit itu juga merupakan guru SMA Santa Maria II yang membantu mengajar bahasa Sunda di SMP. Berikutnya adalah Ibu Regina Marina Purwati, mengajar matematika kelas 7. Nah, Ibu Regina atau panggilannya Ibu Egin ini istilahnya tetapnya di SMP Santa Maria tetapi membantu mengajar di sini gitu ya. Kalau Ibu Mona itu pusat mengajar di sini tapi juga membantu di Santa Maria gitu. Jadi kalau Bapak Ibu oh bagus yang mana ya SMP ini dengan SMP antar yayasan ya sebenarnya sama saja Bapak Ibu, karena gurunya itu seringkali guru sini mengajar di sekolah yang lain, guru lain juga mengajar di sekolah kami gitu ya. Berikutnya adalah Pak Vera Sutarja atau Pak V panggilannya, mengajar bahasa Sunda kelas 7. Pak V sebenarnya tetapnya itu di SMP Slamet Riyadi, membantu mengajar bahasa Sunda di Yosudarso. Berikutnya adalah Pak Tony Suhadi. Pak Tony Suhadi adalah penata usaha. Jadi di penata usaha ada dua ya, laki-laki sama perempuan. Yang bapak-bapak namanya Pak Tony, ya. Kemudian yang ibu-ibu namanya Ibu Lucy ya, atau Bu Lucy Aningrum ya, makanya Ibu Lucy ya. Kemudian ada petugas pustakawan namanya Pak Edi Supriyatna, itu petugas pustakawan. Kemudian pekarya ya, pekarya itu ada namanya Pak Asep Kosasih, kemudian Pak Agustinus Supena. Nah, di komplek Sulaksana SMP Santo Yusuf dan SMA Santa Maria ada 5 pekarya Bapak Ibu ya, 3 dari SMA, 2 dari SMP ya. Kemudian berikutnya adalah Pak Dede Muhtar adalah penjaga sekolah, kemudian atau mungkin security atau mungkin satpam ya istilahnya. Berikutnya Pak Ian Hendrian itu juga penjaga sekolah atau satpam. Nah, satpam di Kompleks Sulaksana itu ada 3, satu lagi Pak Donatus ya. Itu ya istilahnya tetapnya di SMA Santa Maria II. Nah, itu adalah perkenalan dari guru-guru. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Kemarin ada orang tua yang menanyakan tentang vaksin ya. Untuk vaksin Bapak Ibu, sekolah saat ini sedang mengupayakan bekerja sama dengan puskesmas. Kami senantiasa menanyakan untuk
vaksin anak-anak ini ya yang 12 sampai 17 tahun. Kecuali itu juga yayasan memang sudah berupaya untuk mencoba mendaftarkan di melalui yayasan. Nah, Bapak Ibu seperti vaksin-vaksin kita mungkin Pak itu sekolah yang itu sudah Pak. Ya, betul. Itu saya sebut aja sekolahnya SMP Negeri 2 itu sudah, tapi saya nggak tahu. Setahu saya belum semua itu divaksin waktu itu, ya. Nah, demikian juga dengan kami, Bapak Ibu ya. Dulu yang divaksin pertama itu adalah PNS. Kami bukan PNS, tapi kami sudah divaksin melalui keuskupan yang waktu itu, yang bekerja sama dengan Burumeus. Jadi ternyata pada waktu itu yang teman-teman yang PNS dulu yang divaksin kemudian menyusul itu yang dilakukan pada waktu oleh distrik, tapi akhirnya kemudian juga guru-guru juga mendapatkan vaksin. Nah, untuk vaksin kembali lagi yang untuk vaksin anak-anak kami terus mengupayakan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya minta share Bapak Ibu wali kelas untuk informasi vaksin yang ada di ITENAS ya. Nah, silakan saja Bapak Ibu, kami tidak bisa karena ini vaksin umum, kami tidak bisa mengkoordinir ya untuk vaksin-vaksin umum seperti ini ya. Silakan saja Bapak Ibu mendaftarkan anaknya. Kalau misalnya ada peluang untuk vaksin di dekat rumah misalnya, contohnya misalnya di puskesmas atau di mana ya, silahkan saja. Kami dari sekolah yang khusus untuk satu sekolah gitu memang saat ini belum ada ya. Swasta yang lain pun belum ada gitu. Saya bertanya pada distrik juga memang belum ada jawaban seperti itu. Itu untuk vaksin Bapak Ibu. Yang kedua adalah mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, Pak, kapan tatap muka? Kapan tatap muka dilaksanakan? Anak-anak sudah bosan secara online. Betul. Guru-gurunya juga sudah bosan secara online ya. Teman-teman ingin mengajar bertemu dengan anak-anak, tetapi situasi memang belum memungkinkan. Apalagi pandemi kemarin dengan adanya sebelum PPKM itu apa ya jumlah yang terpapar itu cukup banyak ya. Maka dari itu memang pada waktu itu rencana tatap muka memang akan dilakukan, tetapi melihat situasi yang belum kondusif, memang kemudian akhirnya pemerintah untuk saat ini mengcancel dulu untuk rencana tatap muka. Pak, rencana tatap muka kapan? Kami belum tahu. Kami masih menunggu dari informasi dari Disdik dan juga dari Satgas COVID. Tetapi intinya bahwa kami memang sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan andaikan terjadi tatap muka atau blended learning. Blended learning itu campuran ya Bapak Ibu. Mungkin separuh di sini, separuh di atau mungkin hanya beberapa orang di sekolah dan yang lain di rumah. Itu kami juga sudah menyiapkan alternatif-alternatif apabila terjadi hal seperti itu. Nah, yang lain lagi Bapak Ibu yang sering terjadi itu adalah tentang ya harapan saya kerjasama antara orang tua dan kerjasama antara orang tua dan sekolah mohon sungguh-sungguh terjadi, terutama Bapak Ibu, terutama sekali ya kami minta bantuan kepada Bapak Ibu untuk mau membalas WA dari wali kelas atau dari guru. Nah, seringkali mohon maaf ya WA dari Bapak Ibu itu hanya dibaca dan tidak ditanggapi gitu ya. Mohon kerjasamanya kalau misalnya ada WA dari Bapak Ibu guru ya, mohon ditindaklanjuti dan andaikan sekolah Bapak Ibu guru mau bertemu ya dengan orang tua itu, kalau biasanya kalau ada permasalahan yang cukup berat gitu ya, itu baru kami akan mengundang orang tua ya, diupayakan. Kalau masih yang ringan sejauh masih bisa dibicarakan, diselesaikan melalui telepon, melalui WA, ya kita selesaikan. Tapi kalau yang sulit kami terpaksa manggil orang tua, ya harapan kami orang tua juga mau datang. Kami juga tetap menerapkan prokes untuk di sekolah ya. Mohon sekali lagi kerjasama, terutama kalau misalnya di WA, mohon dibalas, ditindaklanjuti. Terutama kalau anak-anak selama PJJ itu kesulitannya adalah mereka kadang-kadang tidak mengumpulkan tugas ya, tidak mengumpulkan tugas karena masalah apa. Nah, ini yang akan dibicarakan biasanya oleh Bapak Ibu wali kelas. Kira-kira anak-anak orang Bapak Ibu guru biasanya menanyakan kesulitannya ada di mana, bisa saya bantu enggak, bisa kami bantu enggak, begitu ya. Itu untuk kerjasama. Poin berikutnya adalah Bapak Ibu ada pesanan dari
bagian keuangan Yayasan Salib Suci, mohon untuk Bapak Ibu yang memiliki tunggakan yang masih besar, mohon dapat mencicil supaya tidak terlalu berat, karena biasanya kalau sudah ini, oh Pak boleh dicicil, boleh ya. Dari dulu juga saya menyampaikan boleh dicicil ya. Silahkan saja Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan keuangan, apabila ada tunggakan yang, mohon maaf ya, tunggakan yang besar, Bapak Ibu dapat WA dari sekolah atau mungkin dari saya atau mungkin dari bagian keuangan. Kalau kami minta untuk datang, datang saja. Pak, saya belum punya uang. Kami bukan pertama-tama untuk membicarakan tentang keuangan, tapi kita bersama-sama mencoba mencari alternatif atau jalan keluar. Atau kita bagaimana kita mengatasi permasalahan ini. Ayo kita bicara bersama-sama. Mungkin kita bisa minta bantuan ke keuskupan, mungkin kita bisa buat SKTM atau apapun itu ya Bapak Ibu. Maka dari itu apabila Bapak Ibu mengalami suatu kesulitan dan kami mengharapkan untuk datang, ya silahkan datang, kita bicara di sekolah gitu ya. Dan untuk SPP ya itu pembayaran semua kalau untuk anak-anak SPP dan seperti UGR dan yang lain itu melalui virtual account. Anak-anak semua sudah punya virtual account. Untuk kelas 7 mungkin nanti akan segera diberikan virtual account dari yayasan dan akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya mohon maaf untuk saat ini virtual account-nya itu kerjasamanya sama BNI, itu bukan kemauan kami, tapi itu yang yayasan yang mengatur. Pembayarannya melalui virtual account, dan memang itu yang saat ini diminta oleh yayasan. Kemudian Bapak Ibu, selama PJJ, kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan device itu bisa laptop, bisa HP, bisa komputer ya. Apabila ada kesulitan ya, silahkan menghubungi Bapak Ibu guru wali kelas ya. Misal ini contoh ya, kayak kemarin tuh Ujung Berung tuh mati lampu Bapak Ibu, sekitar hampir jam 2 tuh mati lampu. Ini contoh ya. Kami sedang ada workshop ya, kemudian Bapak Ibu guru yang workshop itu nge-WA saya gitu, Pak, mohon maaf saya nggak bisa gabung karena Ujung Berung dan sekitarnya mati lampu gitu. Nah itu kan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi untuk penugasan kan bisa nanti Bapak Ibu guru kan supaya tahu, oh anak ini belum mengumpulkan tugas karena mati lampu, sehingga WiFi di rumahnya tidak berjalan ya. Oh anak ini tidak bisa ikut join karena WiFi-nya mati gitu ya. Mohon Bapak Ibu kalau ada trouble seperti ini dapat menyampaikan kepada kami gitu ya, kepada Bapak Ibu wali kelas. Yang berikutnya adalah yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu tentang buku pegangan ya. Untuk buku pegangan kemarin yang kelas 8 dan kelas 9 sudah mulai mengambil buku ya. Untuk Bapak Ibu yang mengalami kesulitan bisa, tidak harus Bapak Ibu yang mengambil, bisa dikusenkan lah, itu juga bisa. Kemudian boleh tidak harus orang tua yang ambil, Bapak Ibu yang misalnya kakaknya boleh ambil, nggak apa-apa gitu ya. Kalau hari Senin sampai hari Jumat itu ya sampai 1:30 lah untuk pengambilan buku ya. Sementara kalau hari Sabtu itu sampai 11:30, kira-kira begitu untuk pengambilan buku ini. Pak, kalau yang kemarin kesulitan gimana ya? Boleh. Untuk kelas 7 bisa diambil di hari Senin ya Bapak Ibu ya. Hari Senin jam 8 sampai jam 9 itu kelas 7A, jam 9 sampai jam 10 kelas 7B, 7C-nya jam 10 sampai jam 11. Pak, kalau waktunya tidak sesuai, ya silahkan saja sampai jam 1:30 kami tunggu ya. Termasuk yang kelas 8 dan 9 juga boleh kalau misalnya ada yang belum mendapatkan buku. Nah, Bapak Ibu, apabila ada, saya sudah menghimbau kepada Bapak Ibu guru juga bisa memberikan bahan serahan ya, artinya bahan yang bisa dibaca oleh anak-anak apabila bukunya, mohon maaf ya, harapan saya Bapak Ibu kita bersama-sama untuk bertanggung jawab terhadap buku ini. Jangan sampai nanti bukunya ya kalau memang
karena dipakai dari tahun ke tahun terus ya, itu mungkin bukunya kondisinya jadi kurang baik. Mohon Bapak Ibu bisa ikut memperbaiki ya, mungkin di lem atau apa kita pakai bersama, karena sekolah tidak menjual buku ya. Kemudian untuk buku yang kurang Bapak Ibu mungkin itu hilang atau mungkin itu belum dikembalikan oleh anak, itu akan segera kami belikan. Tapi saya masih menunggu kira-kira berapa jumlah yang akan kami order untuk kekurangan dari buku ini ya. Kira-kira demikian dari kami Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Nanti akan di akhir, apabila nanti waktunya juga ternyata tidak cukup, nanti Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada Bapak Ibu wali kelas, toh Bapak Ibu wali kelas bisa nanti menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu di kelas masing-masing gitu. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada hal yang dari tutur kata saya yang kurang berkenan. Sekali lagi, terima kasih. Hatur nuhun, mau lihat godang untuk semuanya ya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada yang kurang berkenan, kita lanjutkan untuk acara berikutnya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih Bu Christine atas waktunya. Baik, terima kasih Pak Edi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan informasi tentang kurikulum yang akan disampaikan oleh Pak Yudi. Dipersilakan Pak Yudi. Baik, terima kasih Ibu Christine atas waktu dan layarnya. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua siswa kelas 7, 8, dan 9. Suara saya terdengar jelas Bapak Ibu ya? Jelas. Jelas Pak. Jelas Pak. Terima kasih. Di bidang kurikulum, terutama untuk 1 tahun ini Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan kurikulum yang dilaksanakan di SMP Santo Yusuf. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentang struktur kurikulum di SMP Santo Yusuf itu nanti seperti apa. Yang kemudian, yang kedua, tentang alokasi waktu belajar anak Bapak Ibu. Alokasi waktu belajar anak. Yang ketiga, tentang kriteria ketuntasan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian penilaian hasil belajar, bagaimana sih putra-putri Bapak Ibu itu dinilai oleh Bapak Ibu guru. Kemudian yang berikutnya tentang kriteria kenaikan kelas, terutama untuk kelas 7 dan kelas 8. Dan yang terakhir adalah kriteria kelulusan bagi putra-putri Bapak Ibu yang kelas 9. Oke. Yang pertama Bapak Ibu, tentang struktur kurikulum di SMP Santo Yusuf. Nah, di masa pandemi ini Bapak Ibu, di masa pandemi ini, dan kami sudah menerapkan dari tahun kemarin, ada sedikit jam belajar anak yang dikurangi. Ini kita mengacu juga dari dinas dan dari Yayasan Salib Suci. Jadi untuk mata pelajaran Bapak Ibu, kita ada 12 mata pelajaran yang akan dicapai oleh putra-putri Bapak Ibu, ada 12 mata pelajaran. Nah, dari 12 mata pelajaran itu dibagi menjadi beberapa jam dalam 1 minggu. Untuk agama itu 2 jam Bapak Ibu. Ini sama di kelas dari kelas 7, 8, dan 9 itu sama 2 jam dalam seminggu. PKN itu 2 jam dalam 1 minggu. Bahasa Indonesia itu 3 jam dalam 1 minggu dengan paralel setiap pelajaran itu setiap kali pertemuan itu 3 jam Bapak Ibu. Bahasa Inggris 3 jam, matematika itu 3 jam dalam 1 minggu, IPA 3 jam, IPS itu 1 minggu 2 jam, seni budaya 2 jam, PJOK 2 jam, prakarya 1 jam, bahasa Sunda itu 2 jam, akuntansi itu 2 jam. Jadi dalam 1 minggu putra-putri Bapak Ibu itu akan menempuh 27 jam pelajaran. Nah, ini akan dialokasikan mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Karena hari Sabtu putra-putri Bapak Ibu itu acara keluarga. Silahkan nanti bersama dengan keluarga masing-masing di rumah saja tentunya Bapak Ibu selama pandemi ini. Nah, di kami juga ada pengembangan diri itu melalui layanan bimbingan konseling. Silahkan Bapak Ibu kalau nanti putra-putri Bapak Ibu mengalami kendala terutama dalam belajar, dari sisi mentalitas, dari sisi pertemanan, itu silahkan nanti putra-putri Bapak Ibu bisa konseling
melalui virtual ataupun datang langsung, tentunya dengan protokol kesehatan dengan Ibu Christine, dengan guru BK kami. Pak, anak kami mengalami kesulitan belajar di rumah. Penyesuaian dirinya yang kelas 7, misalkan Pak, anak kami dari kelas 7 penyesuaian diri ke SMP terlambat. Nah, silakan nanti konsultasikan dengan Ibu Christine, Bapak Ibu. Kemudian di sini seperti disampaikan Pak Edi tadi ada bimbingan TIK. Bimbingan TIK itu kalau nanti anak-anak terkendala dengan masalah media yang digunakan oleh Bapak Ibu, baik HP, email, ataupun yang lainnya. Terus nanti ada pramuka yang nanti akan disampaikan juga oleh Pak Denny. Jadi total yang ditempuh oleh putra-putri Bapak Ibu dalam 1 minggu itu adalah 27 jam pelajaran. Nah, kemudian bagaimana dengan alokasi waktu belajarnya Bapak Ibu? Dari 27 jam tersebut kita alokasikan dalam 1 minggu. Nah, untuk tahun ini Bapak Ibu, tahun ajaran 2021-2022, kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Kita masih menunggu bagaimana keputusan dari Dinas Pendidikan dan terutama dari tim Satgas Covid. Kemarin di sebelum akhir tahun pelajaran itu kita sudah mengedarkan form pada orang tua tentang kesediaan anak untuk datang untuk pembelajaran tatap muka, tentunya dengan blended Bapak Ibu, tidak semuanya. Tentunya dengan harus kemarin waktu itu harus ada wajib antar jemput. Wajib antar jemput. Kalau nggak antar jemput, kita gugurkan anak tersebut. Yang kedua, harus swab berkala. Kalau tidak mampu swab berkala, kita gugurkan. Nah, tahun ini juga masih sama Bapak Ibu, kita juga masih nunggu dari dinas. Tentunya mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir sehingga anak-anak akan tatap muka jauh lebih maksimal pembelajarannya. Nah, untuk saat ini kita melalui daring Bapak Ibu, luring seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Edi, jika putra-putri Bapak Ibu mengalami kendala, itu bisa luring di sekolah. Tentunya tidak semuanya. Pasti hanya 1-2 orang di dalam 1 harinya tersebut. KBM kita laksanakan dalam 5 hari belajar Bapak Ibu, dari Senin sampai dengan hari Jumat. Sabtu itu silakan dipakai untuk acara keluarga. Nah, siswa wajib mengikuti pembelajaran selama 5 hari belajar tersebut Bapak Ibu. Sesuai jadwal, harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah Bapak Ibu. Dan waktunya. Nah, ini yang kenapa saya bilang dengan dan waktunya, karena selama PJJ ini ritme tidur anak itu sangat berubah. Siang tidur, malamnya bergadang. Nah, ini yang harus kita ubah Bapak Ibu, karena kita belajar mulai dari jam 7:15 sampai setengah 12. Nah, ini tetap anak nanti kalau saat meet tetap harus hadir, karena di sana juga ada penilaian sikap di sana. Nah, selama PJJ, anak wajib menggunakan seragam sekolah sesuai dengan harinya Bapak Ibu. Kegiatan pembelajaran itu berlangsung 3-6 jam pelajaran sehari. Ada dari hari Senin sampai dengan hari Kamis itu 6 jam. Hari Jumat itu 3 jam pelajaran sehari. Untuk eskul hanya kegiatan pramuka, nanti akan disampaikan juga oleh Pak Denny Bapak Ibu yang lebih rincinya. 1 jam pelajaran, ya ini yang sedikit berbeda dengan waktu, terutama untuk anak-anak kelas 7 harus penyesuaian Bapak Ibu. Kemarin saya sudah masuk waktu MPLS itu, kalau kelas 7 itu 35 menit, di SMP ini 40 menit. 1 jam pelajarannya 40 menit dengan waktu istirahat 1 kali 15 menit. Kemudian, nah, peserta didik itu masuk jam 6.50 Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu guru selesai doa dan briefing, kemudian masuk nanti bersama wali kelas, dilanjutkan dengan SKLR, sikap kebangsaan, literasi, dan refleksi, sampai jam 7.15. Jadi nanti ada beberapa informasi dari wali kelas yang akan disampaikan. Setiap hari, putra-putri Bapak Ibu harus melakukan absensi pada link yang sudah diberikan oleh Ibu Christine sebelum pukul 7.15. Lebih dari jam 7.15, putra-putri Bapak Ibu dikatakan terlambat dan diperhitungkan dalam absensi. Tetapi jika putra-putri Bapak Ibu, mohon maaf, sakit atau berhalangan hadir, silahkan memberikan informasi kepada Bapak Ibu wali kelas. Atau misalkan, Pak, pagi-pagi mati lampu, jadi wifi-nya mati, nah, belum bisa absen. Silahkan diinformasikan kepada wali kelas Bapak Ibu. Kemudian di kami juga ada kegiatan literasi Bapak Ibu. Literasi itu nanti
bukan sekedar membaca, tapi memaknai dari bacaan tersebut. Nah, di sini literasi itu akan dikumpulkan setiap hari Jumat dan setiap bulan itu akan selalu berubah temanya Bapak Ibu. Di 15 membaca buku non pelajaran. Nah, ini dilaksanakan untuk apa Bapak Ibu? Menumbuhkan minat baca dari peserta didik. Jadi bukan hanya main TikTokan, tapi di sini minat baca dan meningkatkan keterampilan membaca dan memaknai bacaan tersebut Bapak Ibu. Jadi, tapi bukan bacaan yang berisi ini ya, tapi bacaan yang mengandung nilai-nilai budi pekerti. Misalkan di sini ada kearifan lokal, nasional, global, sampaikan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Artinya bukan buku cerita, tapi bukan baca koran atau apa, tapi bacaan yang dapat menambah pengetahuan anak. Nah, di sini diharapkan Bapak Ibu membantu peserta didik dalam mempersiapkan buku bacaan. Silahkan manfaatkan perpustakaan Bapak Ibu. Nah, di perpustakaan itu kalau tidak salah sudah punya link Google Site. Nah, nanti bisa di-share-kan, jadi anak bisa melihat di situ buku-buku digital. Atau anak juga bisa membaca melalui literasi secara digital Bapak Ibu kalau tidak ada buku. Kemudian, seperti tadi disampaikan, KBM dimulai 7.15. 7.15 itu sudah kita mulai KBM. Nah, kegiatan akuatik ini nanti kita lihat perkembangannya Bapak Ibu, karena mengingat masa pandemi ini. Nah, pramuka ini juga nanti kita lihat, terutama pada saat tatap muka Bapak Ibu nanti. Kemudian pengumpulan tugas atau bukti kinerja Bapak Ibu. Nah, setiap pembelajaran ada Bapak Ibu guru, biasanya ada beberapa yang anak diminta untuk mengumpulkan aktivitas produk belajar mereka. Maksimal sampai dengan pukul 13.30 sampai 13.30 Bapak Ibu. Nah, dari situ, lebih dari jam tersebut, anak dikatakan terlambat. Kecuali kalau memang nanti ada keterangan yang jelas. Misalkan habis kuota, atau misalkan sedang ada kepentingan yang memang benar-benar tidak bisa ditinggalkan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, orang tua dan peserta didik silahkan berkolaborasi selama pembelajaran agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, menantang, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Bapak Ibu, agar ini pesan dari sekolah agar orang tua itu menyediakan kuota yang cukup Bapak Ibu. Kemarin saya lihat ada beberapa Bapak Ibu wali kelas yang sudah menyediakan profil kelas, profil siswa dalam satu kelasnya. Ada yang menggunakan kuota belajarnya, ada yang didampingi, ada yang mandiri, ada yang menggunakan wifi. Nah, terutama ini yang menggunakan kuota Bapak Ibu. Mohon menyediakan kuota yang cukup untuk mendukung kegiatan pembelajaran peserta didik, terutama di PJJ ini Bapak Ibu. Nah, proses kegiatan pembelajaran di SMP Santo Yusuf kita menggunakan Google Classroom Bapak Ibu. Silahkan kalau Bapak Ibu pengen mengecek tugas siswa, pengen mengecek bagaimana Bapak Ibu guru mengajar, itu ada di Classroom Putra Putri Bapak Ibu. Tanya saja Bapak Ibu, nah ini gimana sih? Silahkan kepo dengan anaknya tentang Classroom tersebut. Biar Bapak Ibu juga memantau perkembangan peserta didik tersebut. Jangan sampai nanti Bapak Ibu nanya pada putra-putrinya, nak gimana tugas hari ini? Sudah, tapi ternyata nanti ada respon dari wali kelas bahwa namanya A ini ternyata belum mengerjakan tugas tersebut. Nah, silahkan kepo dengan classroom-nya putra-putri Bapak Ibu. Di sana ada tugas maupun ada bagaimana guru mengajar, ada di sana semua. Selama PJJ berlangsung, putra-putri Bapak Ibu dilarang untuk ke luar rumah, terutama untuk tujuan refreshing, jalan-jalan, ataupun wisata, ataupun berkunjung ke tempat atau acara yang di keramaian yang dapat berisiko tertular COVID-19, Bapak Ibu. Nah ini, Bapak Ibu jika ada kendala, silahkan jangan ragu-ragu untuk selalu konsultasi dengan Bapak Ibu wali kelas, guru BK, BKTK, dengan siswaan, dengan kurikulum, ataupun dengan kepala sekolah. Silahkan Bapak Ibu konsultasikan. Nah ini kegiatan waktu belajar Bapak Ibu.
Dari hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam 7.15 jam pertama sampai jam 11.30. Kita kasih anak waktu istirahat sekali. Cukup Bapak Ibu sebenarnya kalau anak sesuai dengan jadwal ini tidak akan ada anak yang terlambat untuk mengumpulkan kinerja. Hari Jumat ini sampai dengan jam ketiga Bapak Ibu. Jadi hanya sampai jam 9.15 untuk waktu belajar putra-putri Bapak Ibu. Sekarang kita lihat untuk kriteria kentuntasan minimal putra-putri Bapak Ibu. Nah, KKM ini adalah nilai minimal yang harus dicapai oleh putra-putri Bapak Ibu selama kegiatan pembelajaran. Di sini tadi ada 12 mapel, agama itu minimalnya 78, PKN itu 75, bahasa Indonesia 76, bahasa Inggris 71, matematika 71, IPA ini ada sedikit perbedaan. Untuk kelas 7 itu 71, kelas 8 dan kelas 9 itu 75. IPS 75, Seni Budaya 76, PJOK 77, Prakarya 71, Bahasa Sunda itu 73, Akuntansi ini ada sedikit perbedaan, untuk kelas 7 itu 73, kelas 8 dan kelas 9 itu 75. Jadi akuntansi ini merupakan mata pelajaran khas yayasan Bapak Ibu. Jadi anak nanti diajarkan untuk ya bagaimana mereka mengelola keuangan secara sederhana. KKM ini ditentukan pada awal tahun pelajaran. Kita pertimbangkan karakteristik siswa, daya dukung, dan kemampuan awal siswa, Bapak Ibu. Setiap siswa itu wajib menuntaskan rangkaian kompetensi dasar setiap mata pelajaran selama 2 semester. Jika belum mencapai KKM, anak kita berikan remedial. Berapa kali Bapak Ibu? 2 kali. 2 kali remedial. Kalau belum tuntas bagaimana? Bapak Ibu guru juga tidak akan segan-segan untuk memberikan tugas lain Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. KKM-nya 75, ulangan hariannya dapat 20, remedial dapat 25, remedial kedua dapat 60. Nah, ini masih belum mencapai KKM. Nanti Bapak Ibu guru tidak segan-segan akan memberikan tugas yang lain. Ulangan hariannya dapat 70, KKM-nya 75, remedial pertama dapat nilai 100. Yang kita tulis adalah batas KKM Bapak Ibu, bukan nilai 100-nya tapi KKM. Itulah ruginya kalau putra-putri Bapak Ibu remedial. Remedial hanya untuk ulangan harian dan PTS Bapak Ibu. Kalau untuk PAS dan PAT kita tidak memberikan remedial. Peserta didik yang sudah mencapai atau melampaui batas KKM akan diberikan program pengayaan biar putra-putri Bapak Ibu lebih mendapatkan hal lebih dari teman-teman yang lain. Nah, berikutnya bagaimana tentang penilaian hasil belajar. Di dalam kurikulum 2013 ada 3 aspek penilaian Bapak Ibu. Pertama yang dinilai adalah sikap, penilaian sikap dari putra-putri Bapak Ibu, kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap ini melalui kegiatan observasi, penilaian antar diri, observasi dari Bapak Ibu guru itu ya, dan penilaian diri. Ada beberapa hal yang kita nilai Bapak Ibu, misalkan seperti jujur, disiplin, misalkan anak mengumpulkan tugas tepat waktu dalam absensi, tidak mencontek pekerjaan teman atau tidak mengcopy paste dari internet, tertib menggunakan seragam, menggunakan kata-kata yang sopan ini Bapak Ibu dalam berkomunikasi dengan teman dan Bapak Ibu guru. Kemudian pantang menyerah dalam mengumpulkan tugas jika ada perbaikan. Jadi di classroom itu kan kadang-kadang Bapak Ibu guru anak mengumpulkan tugas, kemudian sama Bapak Ibu guru diberikan komentar dan kalau memang belum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, itu akan dikembalikan tugasnya. Silahkan diperbaiki karena nomor sekian masih gini. Nah, ada yang hanya diam saja, tapi ada yang pantang menyerah, selalu memperbaiki. Nah, itu nanti akan masuk dalam penilaian sikap Bapak Ibu. Kemudian nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan itu nanti akan ada dari daring Bapak Ibu. Ada penilaian harian, tes lesan, penugasan, ada PTS, PAS, dan PAT. Untuk rapot, pembuatannya adalah 50% dari penilaian harian, PTS 25%, dan PAT itu 25%. Kemudian nilai keterampilan,
Diperoleh dari rata praktek, proyek, ataupun portofolio, ataupun produk dari anak yang dikumpulkan. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau keterampilan itu bobotnya dari rata-rata. Untuk eskul kita wujudkan dalam bentuk ABCD. A sangat baik, B baik, C cukup, D kurang. Ini ada beberapa kriteria, ada beberapa penilaian untuk kelas 7 Bapak Ibu. Kelas 7 itu yang akan ditempuh untuk penilaian adalah penilaian harian dari daring-daring nanti, kemudian PTS, penilaian akhir semester ganjil dan semester genap. Nah, di kelas 8 ini hampir sama dengan kelas 7, hanya saja di sini ada perbedaan, yaitu di AKM. AKM Assessment Kompetensi Minimal, ANBK. Asesmen nasional berbasis komputer. Ini diberikan di kelas 8. Rencananya itu bulan September, Bapak Ibu. Rencananya itu bulan September atau Oktober. Kemarin saya lihat itu antara bulan September sampai dengan Oktober. Nah, dari AKM ini apa saja yang akan dinilai, tapi tidak semuanya Bapak Ibu, tidak semuanya. Setahu saya kemarin ngobrol dengan operator itu hanya perwakilan anak saja. Ada 3 aspek. Yang pertama adalah kemampuan menalar menggunakan bahasa, terutama seperti tadi literasi Bapak Ibu. Literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca Bapak Ibu ya. Jadi literasi membaca bukan hanya membaca, tapi juga kemampuan menganalisis suatu bacaan serta kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Nah ini, jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi bagaimana memahami isi, mengerti isi dari konsep di balik tulisan tersebut. Kemudian ada kemampuan menalar menggunakan matematika dan penguatan pendidikan karakter. Ini untuk kelas 8. Untuk kelas 9, di sini ada penilaian harian, ada PTS. PTS itu di semester ganjil, PAS di semester ganjil. Di semester genap, untuk kelas 9 ini kita fokus pada ujian sekolah. Baik itu ujian teori maupun itu ujian praktek Bapak Ibu untuk kelas 9. Nah, yang terakhir adalah kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulusan nantinya. Kelas 7 dan kelas 8 ada beberapa kriteria Bapak Ibu. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester yang diikuti. Mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan, minimal nilai itu sama dengan KKM. Sikap harus baik. Nilainya bagus, sikapnya jelek, ada kemungkinan tidak akan naik kelas, Bapak Ibu. Biarpun nilainya bagus, tapi sikapnya dalam tanda petik kurang baik, itu ada kemungkinan tidak bisa naik kelas. Nilai eskul pramuka minimal baik. Tidak terdapat nilai kurang dari KKM, 2 aspek mata pelajaran, baik itu di aspek pengetahuan maupun di aspek keterampilan yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu. Persentase kehadiran minimal 90%. Kecuali nanti misalkan anak hadirnya hanya 80%, tetapi dengan alasan yang jelas, misalkan sakit, itu ya. Nilai KKM untuk kenaikan kelas adalah KKM sekolah. Peserta didik yang tidak memenuhi ketentuan kenaikan tersebut dinyatakan tidak naik kelas dan harus mengulang pada seluruh program pembelajaran di kelas semula. Jadi kalau tinggal kelas di kelas 7 ataupun kelas 8. Yang terakhir adalah kriteria kelulusan Bapak Ibu. Untuk kelas 9, lulusan itu ditentukan oleh rapat Dewan Guru dengan kriteria sebagai berikut. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Lulus ujian sekolah diperoleh dari 50% ujian tulis dan 50% ujian praktek, penentuan ujian sekolah. Nilai sekolah itu dari 50% rata-rata rapot Bapak Ibu semester 1 sampai dengan semester 6 ditambah nilai 50% dari nilai ujian sekolah tadi. Jadi nilai rapot putra-putri Bapak Ibu dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 itu masih diperhitungkan untuk nilai sekolah. Nilai kelulusan setiap mata pelajaran serendah-rendahnya 65 dan nilai ujian sekolah maupun ujian praktek rata-rata seluruh mata pelajaran minimal 65. Persentase kehadiran sama 90% dan telah menempuh seluruh mata pelajaran ujian sekolah.
Ini sudah tadi disampaikan oleh Pak Edi. Yang terakhir dari saya, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan untuk kalender kegiatan sekolah. Kalender kegiatan sekolah ini nanti berkaitan dengan rencana-rencana strategis, terutama di bidang kurikulum terkait dengan pelaksanaan PTS, PAS, maupun rencana ujian sekolah. Di semester ganjil, Bapak Ibu, di sini PTS itu akan terjadi di bulan September, sekitar tanggal 17 sampai dengan tanggal 24. Nah, yang kelas 8, sekitar September sampai Oktober itu juga ada ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, perkiraan, karena kita belum mempunyai jadwal resmi dari dinas Bapak Ibu. Tentunya ini nanti akan, kalau sudah ada jadwal resmi, kami akan sampaikan juga pada Bapak Ibu melalui wali kelas. Di bulan Oktober itu ada penyerahan rapot PTS Bapak Ibu. Ada penyerahan rapot tengah semester, dan nanti ada kegiatan dari kesiswaan nanti akan disampaikan oleh Pak Denny. Kemudian di bulan Desember ini kita akan November dulu, kita akan ada pra-PAS, Bapak Ibu, bukan pra-PAT, tapi ini pra-PAS. Pra-PAS itu pelaksanaan latihan soal atau ujian sebelum UAS, biar anak sudah terbiasa. Tanggal 2 kita ada misa persiapan awal, misa persiapan ujian. Kemudian ada PAS itu di bulan Desember, perkiraan tanggal 6 sampai dengan tanggal 15. Tanggal 16 dan tanggal 17 ini ada susulan PAS. Kemudian tanggal 22 Desember ini akan ada pembagian rapot semester ganjil, Bapak Ibu. Ini kegiatan kurikulum di semester ganjil. Di semester genap itu anak-anak mulai masuk belajar, nanti kan ada libur sekitar Natal dan Tahun Baru, itu di sekitar di tanggal 6 Januari Bapak Ibu, tanggal 6 Januari. Ini kalender dari yayasan. Nanti kami juga akan ada mengundang Bapak Ibu untuk kegiatan parenting. Kemudian tanggal 7 itu ada rencana untuk misa awal tahun. Di bulan Februari kita fokus ke kelas 9 karena di sana sudah ada pra-ujian untuk kelas 9, pra-ujian sekolah. Kemudian di bulan Februari sudah mulai muncul ujian praktek kelas 9. Kalau kelas 9 itu saya hitung kemarin, saya ngobrol dengan anak-anak kelas 9 itu hanya sekitar 8 bulan efektif, Bapak Ibu. Efektif 8 bulan belajar sebelum US. Kemudian di bulan Maret itu ada PTS, Bapak Ibu, di semester genap, sekitar tanggal 11 sampai dengan 18. Tanggal 26, Bapak Ibu, kita undang untuk penyerahan rapot PTS. Nah, ini apakah nanti masih daring ataupun sudah bisa tatap muka. Di bulan April ini ada perkiraan ujian sekolah untuk kelas 9. Sebelumnya kita akan mengadakan rekoleksi kesiapan untuk ujian sekolah untuk kelas 9. Di bulan Mei kita akan ada pra-PAT Bapak Ibu, pra penilaian akhir tahun. Bulan Juni tahun 2022 kita sebetulnya ada misa dulu, misa persiapan penilaian akhir tahun. Kemudian PAT, penilaian akhir tahun atau ulangan kenaikan kelas, itu dilaksanakan tanggal 8 sampai 16 Juni 2022. Tanggal 25 Juni 2022 kita undang Bapak Ibu untuk penyerahan rapot kenaikan kelas. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan tadi akan saya sharekan kepada Bapak Ibu sebagai bahan serahan Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa dibaca-baca di rumah, dibaca-baca kembali apa yang saya sampaikan tadi, biar Bapak Ibu juga ada gambaran nanti bagaimana bercerita atau menyampaikan ini kepada peserta didik. Itu saja dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditampung dulu Bapak Ibu, nanti silahkan ditanyakan di akhir sesi. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, waktu dan layar. Saya kembalikan kepada Ibu Christine. Terima kasih Ibu Christine.
Terima kasih Pak Yudi untuk pemaparannya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan informasi tentang terkait dengan tata tertib dan kesiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Denny. Silakan Pak. Baik, Bu Christine, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua kelas 7, 8, dan 9. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kesiswaan, yaitu tata tertib, eskul, ataupun kegiatan kesiswaan. Mohon izin untuk screen layar. Tadi mungkin sudah disampaikan beberapa hal oleh kepala sekolah ataupun sama Pak Yudi, jadi mohon izin saya skip saja. Nah ini juga tadi sudah sama Pak Yudi. Nah mungkin dari sini ini juga tadi ada yang sudah disinggung, tapi saya coba untuk mengulas kembali. Untuk kehadiran siswa Bapak Ibu, siswa setiap hari wajib melakukan presensi dengan link yang sudah diberikan oleh sekolah sebelum pukul 7.15, lebih dari pukul 7.15, siswa dinyatakan terlambat dan akan diperhitungkan dalam absensi. Jika ada siswa yang tidak masuk karena sakit, orang tua wajib memberitahukan kepada pihak sekolah, wali kelas dengan cara menelpon atau WhatsApp pribadi wali kelas. Atau orang tua kirim foto file surat keterangan sakit atau surat keterangan sakit dari dokter ke wali kelas. Jika ada siswa yang tidak hadir karena keperluan keluarga atau alasan lain, maka surat izin harus disampaikan kepada sekolah oleh orang tua atau siswa untuk dipertimbangkan dikabulkan atau tidaknya. Misalnya seperti ini ya Bapak Ibu, biasanya ini terjadi ketika menjelang hari raya gitu. Lalu pada saat literasi atau budaya membaca dilarang membaca buku novel, percintaan, komik orang dewasa, kecuali cerita rakyat. Poin 6, dilarang meninggalkan KBM pada saat daring berlangsung tanpa seizin guru atau wali kelas. Jadi mohon untuk putra-putri Bapak Ibu untuk disampaikan bahwa kegiatan daring harus selalu on cam gitu ya, atau kameranya diaktifkan. Ketujuh, pengumpulan tugas selama daring setiap hari maksimal sampai pukul 13.30. Nah ini untuk penampilan siswa selama PJJ, jadwal pemakaian seragam. Nah ini terkecuali untuk kelas 7 mungkin ya yang belum ada. Untuk hari Senin seragam nasional atau putih biru, Selasa seragam khas SMP Santo Yusuf yang berwarna hijau, ini 789. Hari Rabu seragam pramuka 789. Terus hari Kamisnya seragam khas Nyunda 789 dan Jumat seragam batik khas Yayasan Salib Suci. Lanjut. Ini untuk keterangan. Nah ini ya, meskipun daring ya, mungkin ada yang tidak terlihat. Baju seragam harus dimasukkan ke dalam rok atau celana kecuali seragam hijau dan seragam khas Kamis Nyunda. Ini mudah-mudahan ya dalam masa tatap muka ini ya untuk aturannya bisa seperti ini. Lalu panjang rok putri 5 cm di bawah lutut. Panjang celana putra tidak boleh melewati lutut. Jika ada kendala memakai seragam sekolah, peserta didik wajib menginformasikan ke wali kelas, guru dengan cara menelpon atau chat WhatsApp gitu ya. Terima kasih juga ada beberapa orang tua yang selalu menyampaikan informasi ini ataupun putra-putri Bapak Ibu juga. Untuk peraturan umum ini, siswa putra, rambut tidak boleh gondrong, dicukur gundul atau rapih dan tidak seimbang. Rambut tidak boleh dicat selain warna hitam dan tidak boleh memakai gel dan sejenisnya. Rambut disisir rapi dan tidak disisir ke atas. Tidak memakai gelang, anting, atau kalung. Foto profil, nah ini Bapak Ibu untuk foto profil di Google Classroom, wajib foto siswa, bukan foto profil yang lain atau aneh. Ini masih ditemukan ya, kalaupun misalnya ada kendala atau masalah mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan wali kelas ataupun misalnya guru TK atau Pak Didit di dalam hal ini. Selanjutnya,
Rambut tidak menutupi wajah dan mata. Ini untuk putri ya Bapak Ibu. Rambut yang panjangnya melebihi bahu harus diikat. Rambut disisir rapi dan tidak dicat berwarna kecuali hitam. Kuku dipotong pendek dan tidak dicat, kutek dan sebagainya. Ini berlaku pada masa tatap muka ya. Mudah-mudahan dalam masa daring ini juga ya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Ini juga sama, foto profil siswa di Google Classroom wajib foto siswa, bukan foto yang lain atau yang aneh-aneh gitu ya. Karena masih ditemukan foto profil yang aneh. Di situ ada foto profil gambar monyet kalau nggak salah ya, atau gambar-gambar yang lain yang memang Bapak Ibu guru sulit untuk mengenal putra-putri Bapak Ibu gitu. Selanjutnya, setiap siswa wajib menjaga nama baik alma mater sekolah dimanapun berada, memberikan ucapan salam kepada guru, karyawan sekolah, ataupun semua warga sekolah di Kompleks Sulaksana. Ini jika misalnya berkunjung ke sekolah ya Bapak Ibu. Hormat dan sopan pada guru, karyawan sekolah, teman, dan siapapun yang berada di lingkungan sekolah. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru selama daring. Membina persaudaraan dan persahabatan dengan semua warga sekolah, baik di grup WA kelas atau medsos lainnya. Nah, ini menjadi catatan penting ya Bapak Ibu, karena biasanya permasalahan-permasalahan itu bisa terjadi ketika di masa pandemi ini, biasanya di grup ya, di grup WA ataupun di medsos. Mudah-mudahan ya dengan adanya pendampingan dari Bapak Ibu, terutama dalam penggunaan gadget ya, HP, itu biasanya sering muncul permasalahan ya di medsos gitu. Jadi mohon untuk pendampingan atau pemantauan putra-putri Bapak Ibu. Selanjutnya, mematuhi semua peraturan sekolah baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Larangan-larangan atau setiap siswa dilarang satu, membuat dan menyebarluaskan di media sosial tentang konten video yang berkaitan dengan rokok, minuman keras, narkoba, obat-obatan terlarang, buku yang berisi cerita seks dan pacaran yang berlebihan, komik porno atau foto porno dan CD porno, senjata tajam, korek atau kriket, atau barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, terlebih membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain tanpa sepengetahuan Bapak Ibu guru atau pihak sekolah. Nah, ini juga mohon untuk diperhatikan. Merokok, minum minuman keras, mengkonsumsi selama kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring, ya. Berbicara kotor, kasar, mengumpat, menghina, menghasut atau mengadu domba teman maupun guru dan karyawan di WA group atau di medsos lainnya. Nah, ini juga Bapak Ibu jadi sorotan penting bagi kami perihal tentang sopan santun ya, terutama dalam bertutur kata ataupun mengumpat, menghina ya, entah itu kepada teman, apalagi kepada guru ya yang ada di sekolah kita ini. Mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ya, harapan besar sangat tidak terjadi. Merencanakan perkelahian setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung, baik perorangan maupun kelompok, membentuk maupun menjadi anggota geng, di dalam maupun di luar sekolah melalui medsos atau jejaring telekomunikasi ya. Nah, ini kemungkinan bisa saja terjadi tanpa pengetahuan Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi mohon pendampingannya Bapak Ibu untuk hal seperti ini jangan sampai terjadi. Berikutnya, memakai jaket, baju flanel selama daring kecuali sakit dan diberi izin guru piket ya, atau oleh wali kelas ataupun guru yang sedang mengajar. Membuli seseorang atau kelompok di medsos selama kegiatan daring berlangsung. Nah, ini biasanya dari hal-hal yang kecil ya, biasanya nyindir-nyindir nama orang tua ya, ataupun nyindir-nyindir pakaian dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi nanti klimaks masalahnya gitu. Semoga ini juga tidak terjadi ya. Berikutnya ini kategori pelanggaran. Di sini kategori pelanggaran itu dibagi menjadi tiga aspek. Yang pertama ringan. Untuk ringan dulu ya, terlambat absen sekolah setelah selesai doa pagi. Lalai melaksanakan tugas sekolah, PR, tugas mandiri, lalai mengenakan seragam dan kelengkapan seragam sesuai dengan jadwalnya, mengganggu kenyamanan kegiatan belajar mengajar saat daring berlangsung, berpenampilan tidak sesuai dengan tata tertib sekolah, mengenakan jaket saat jam daring berlangsung tanpa seizin guru,
piket. Nah, sanksinya adalah siswa yang melanggar dikenakan sanksi akan dicatat di buku kasus dan ditindaklanjuti sesuai dengan buku pedoman tata tertib. Kriteria sanksinya jika siswa telah melakukan kelalaian sebanyak 5 kali, kelalaian akan mendapat teguran 1. Selanjutnya akan mendapatkan teguran kedua. Jika selanjutnya melakukan 5 kali kelalaian lagi, akan mendapatkan teguran ketiga. Yang artinya teguran ketiga itu akan mendapatkan surat peringatan biasanya atau skorsing selama 3 hari. Nah, skorsingnya ini nanti bisa dibicarakan ya. Apakah misalnya untuk skorsingnya ini biasanya kalau masa daring ini jadi belajarnya itu di sekolah gitu, Bapak Ibu. Bukan belajarnya di rumah lagi, tapi belajarnya di sekolah selama 3 hari, begitu. Lalu ada sedang ya, aspek yang sedangnya ini, sanksi sedang. Bermotor dengan alasan apapun, mengejek, menghina, mengumpat, berkata kasar atau kotor kepada teman dan orang lain di media sosial. Menyalin hasil tugas atau mencontek. Nah, ini masuk kriteria pelanggaran sedang ya Bapak Ibu. Misalnya dari hasil anak A terus dikopas atau di copy paste ke anak itu gitu ya. Nah, ini kalau ketahuan mungkin ini bisa masuk ke pelanggaran sedang. Tidak masuk dalam 2 hari berturut-turut tanpa keterangan berarti alfa. Menulis status atau interaksi yang bernada kasar atau kotor dan pornografi di media sosial. Ini mohon jadi perhatian untuk Bapak Ibu. Berbohong kepada guru atau karyawan atau warga sekolah lainnya, membolos secara terencana dan dilakukan bersama-sama selama daring berlangsung. Nah, untuk siswa yang melakukan pelanggaran sedang akan mendapatkan teguran ke-1. Jika siswa melakukan pelanggaran sedang untuk kedua kalinya diberikan teguran ke-2. Begitupun juga berikutnya ketika melakukan lagi pelanggaran yang ketiga itu maka akan diberikan teguran ketiga yang artinya dapat surat peringatan 1, diberikan tugas-tugas pelanggarannya ya sesuai dengan pelanggarannya. Berikutnya ini pelanggaran berat ya Bapak Ibu, membuat konten kekerasan, pornografi dan narkotika atau melakukan kegiatan yang negatif yang diunggah ke media sosial. Membuat status berbicara kotor atau kasar yang tidak pantas diucapkan kepada guru ya atau karyawan baik secara lisan ataupun tulisan di media sosial. Nah, ini juga mohon perhatiannya. Berinteraksi atau mengunggah video kekerasan dengan adegan yang bersifat kriminalitas di media sosial. Siswa yang kedapatan melakukan pelanggaran berat diberikan surat peringatan 1 serta diberikan tugas-tugas sesuai dengan pelanggarannya. Diberikan peringatan apabila telah melakukan pelanggaran berat kedua serta diberikan tugas sesuai dengan pelanggarannya. Begitupun juga yang ketiga. Nah, kalau ini pelanggaran berat, kalau misalnya sudah masuk ke peringatan ketiga yang artinya nanti dikembalikan kepada orang tua. Begitu, jadi sangat untuk diperhatikan untuk pelanggaran berat ini. Dan ini kriminalitas ya Bapak Ibu, ada pelanggaran yang berkaitan dengan kriminalitas. Diketahui jika mengkonsumsi obat-obatan terlarang, minuman keras atau membawa benda tajam yang membahayakan orang lain, diri sendiri selama daring ataupun di luar sekolah. Ya, terlebih diunggah ke media sosial. Mencuri, menodong, memeras, menipu, berjudi atau tindakan lainnya yang dikategorikan kriminalitas sehingga terdengar di media sosial ataupun melalui chat pribadi baik ke teman, sekolah ataupun ke orang lain. Berbuat cabul atau melakukan pelecehan seksual kepada siapapun baik lawan jenis atau sesama jenis selama kegiatan daring berlangsung. Nah, sanksinya langsung dikembalikan kepada orang tua dan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini tentunya polisi. Berikutnya saya mohon izin untuk share lagi. Kelihatan Pak Det? Bentar Bapak Ibu. Mohon izin untuk share kembali. Untuk kegiatan kesiswaan. Nah, di semester ganjil
kegiatan kesiswaan dimulai dengan kegiatan MPLS kelas 7 yang terjadi pada tanggal 19 sampai tanggal 22 dan ini disesuaikan dengan materi-materi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu, Dinas Pendidikan Kota Bandung. Contoh seperti ada Bandung Masagi dan lain sebagainya. Terus ada ibadat awal tahun pelajaran, sosialisasi teknis classroom kelas 7 itu direncanakan tanggal 23, lalu sosialisasi orang tua ini terjadi hari ini. Lalu di bulan Agustus rencananya di tanggal 4 dan 18 ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Ini implementasi pramuka di masa pandemi ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk tahun ajaran sekarang sekolah itu akan ada kegiatan ekskur di hari Rabu ya Bapak Ibu, di hari Rabu. Dimulai dari bulan Agustus dan dalam 1 bulan itu 2 kali. Yaitu ini di bulan Agustus tanggal 4 dan tanggal 18. Lalu di tanggal 6 sampai tanggal 17 ini diagendakan lomba pesta rakyat online. Kenapa di sini ada tanggal 6 sampai tanggal 17? Ini mungkin untuk persiapan dan nanti penilaiannya di tanggal 17 atau tanggal 18-nya. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Lalu di tanggal 28 direncanakan ada kegiatan webinar atau parenting ya. Itu akan dikoordinatori oleh guru BK yaitu Bu Christine. Lalu di tanggal 17 ini tadi udah disampaikan oleh Pak Yudi, di tanggal 1 dan tanggal 15 ini kegiatan ekskul pramuka ya. Selanjutnya di bulan Oktober ada lomba bulan bahasa, direncanakan ada lomba bulan bahasa online ya Bapak Ibu di tanggal 18 sampai tanggal 27. Lalu di tanggal 29-nya ada pemilihan OSIS dan tanggal 13 di bulan Oktober ini hanya terjadi 1 kali kegiatan ekskulnya. Mengingat ya ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Lalu di bulan November ini rencananya ada kegiatan kesiswaan yaitu LDKS dan kegiatan ekskul pramuka yaitu di tanggal 3 sampai tanggal 17. Di bulan Desember ini tidak ada yaitu di tanggal 20 sampai tanggal 21. Ada rencananya ada porak online ya Bapak Ibu yang gemar mungkin seperti catur ya, catur online atau game online nanti akan kami coba memfasilitasi tentunya dengan aturan-aturan yang ketat dan mohon ya terkait dengan game ini tentu Bapak Ibu harus bisa memberikan ya semacam apa ya aturan-aturan untuk putra-putrinya ya, jangan sampai kebablasan tentang game online ini gitu. Karena dengan game online ini bisa saja yang kebiasaan tidur ya, itu jadi berubah. Yang harusnya malam itu tidur, ini malah jadi siang dan nanti tentunya akan mengganggu kepada kegiatan belajar mengajar di sistem daring ini. Lalu berikutnya mohon izin bentar ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Denny, bagi Bapak Ibu yang mungkin kalau ada pertanyaan boleh disampaikan melalui kolom chat yang tersedia. Bapak Ibu nanti akan kita bahas di sesi tanya jawab. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan Bu Christine. Oh ya silakan Pak. Ya Bapak Ibu yang saya kasih supaya tidak terjadi ini sesuai dengan arahan dari yayasan ya.
kalau untuk cicilan uang sekolah atau cicilan tunggakan itu diharapkan bahwa rutin setiap bulan, dan untuk biaya siswa baru yang kelas 7, cicilan itu paling lama lunas sampai pembagian rapot PAT ya, bukan PAT, PAS semester 1. Ya, semester 1 harapannya untuk yang cicilan yang kelas 7 itu sudah beres. Kemudian Bapak Ibu untuk seragam itu yang nanti akan didapat oleh Bapak Ibu itu seragam hijau, menjadi seragam ciri khas sekolah. Kemudian batik ya, batik yayasan, kemudian seragam olahraga, kemudian pakaian nyunda, dan kaos kaki 3 pasang. Nah, sementara untuk putih biru, Bapak Ibu, untuk yang putih biru itu silahkan Bapak Ibu mencari sendiri. Karena memang kami pada waktu itu diminta yayasan supaya orang tualah yang mencari sendiri untuk putih biru ini. Gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Christine. Silahkan Pak Denny. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Selanjutnya ini untuk kegiatan kesiswaan di semester genap, Bapak Ibu, itu ada parenting orang tua kelas 7, 8, dan 9. Ini nanti juga akan koordinasi dengan Bu Christine. Lalu tanggal 7, misa Natal dan Tahun Baru. Di bulan Februari, nah ini terjadi lagi untuk kegiatan ekskul pramuka, dilanjutkan lagi, cuma ini terjadinya di minggu kedua dan minggu keempat. Kalau di semester ganjil itu di minggu ke-1 dan minggu ketiga ya. Kenapa? Karena memang di semester genap ini banyak kegiatan-kegiatan dengan yang persiapan dengan ujian, biasanya seperti itu. Pertimbangannya begitu. Lalu di tanggal 26 ada parenting orang tua kelas 9. Ini berkaitan dengan persiapan ujian-ujian ya Bapak Ibu. Yaitu ujian praktik, ujian sekolah ataupun pembinaan tentang anak ya. Berikutnya di bulan Maret direncanakan di tanggal 25 sampai tanggal 31 itu ada kegiatan pesta nama dan bakti sosial ya. Nantinya ini akan koordinasi dengan anak-anak OSIS juga tentunya. Di tanggal 9 dan tanggal 23 ini ada kegiatan ekskul pramuka juga. Nanti Bapak Ibu wali kelas ataupun kesiswaan yang terlibat itu akan menyampaikan materi-materi yang nanti akan disiapkan tentang kegiatan kepramukaan. Nah, lalu di tanggal 6 dan 20 ini juga terjadi kegiatan ekskul pramuka, yaitu implementasi pramuka di masa pandemi. Berikutnya di bulan Mei sama terjadi lagi tanggal 11 dan tanggal 25, dan tanggal 28 ada kegiatan webinar. Demikian untuk kegiatan kesiswaan, rencana kegiatan kesiswaan. Berikutnya mohon izin Bapak Ibu, saya menyampaikan bahwa selain ini kegiatan ekstrakurikuler juga memang saat ini memang tidak terjadi. Namun ketika ada kegiatan lomba ataupun festival ya yang diminta oleh dinas terkait ataupun instansi, biasanya kami harus mempersiapkan. Jadi mohon untuk support atau dukungannya dari Bapak Ibu. Contoh misalnya seperti kegiatan FLS 2N Bapak Ibu. Karena memang Dinas Pendidikan itu sudah sangat percaya kepada Sekolah SMP Santo Yusuf karena memang sangat diandalkan. Tentu di sini Pak Dedi harus mencari bakat atau minat bakat yang terkait dengan potensi seninya gitu. Terlepas dari seni juga mungkin dari olahraga ataupun sains, karena kegiatan festival atau lomba itu bukan hanya seni saja Bapak Ibu, terutama kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Ya, ada O2SN, ada FLS 2N, ada KLSN, macam-macam di situ. Mohon support atau dukungannya dari Bapak Ibu orang tua. Jika misalnya putra-putri Bapak Ibu memang ada minat dan bakatnya, mohon untuk disupport ketika nanti kami meminta gitu ya, atau ketika Bapak Ibu misalnya tahu ada kegiatan itu akan terjadi, mohon untuk disampaikan kepada wali kelas, jangan malu, silahkan. Ini juga bisa menjadi salah satu kebanggaan buat kita gitu Bapak Ibu. Nah,
salah satunya contoh ini mungkin saya minta bantuan untuk ke Pak Didit, mohon untuk di-share-kan video. Nah ini Bapak Ibu, selamat menyaksikan. Lalu kita diundang oleh Malam penghargaan pemenang jenjang SMP, penghargaan khusus. Pemain saron suling dan rebab Sunda dalam pemain musik terbaik SMP Santo Yusuf Kota Bandung, Jawa Barat. Berikutnya SMP Santo Yusuf dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nah itu Bapak Ibu cuplikan terkait dengan kegiatan lomba yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan ya. Nah ini juga terjadi untuk kegiatan lomba seperti ini secara daring ya Bapak Ibu, seperti yang memang di tahun ini itu terjadi, cuma memang di tahun ini kami tidak mengikut sertakan untuk FLS 2 ini karena memang program kami itu 2 tahunan ya Bapak Ibu, sehingga kami tidak menyiapkan. Tetapi kemarin itu ada yang kami ikut sertakan, namun karena memang kondisi pandemi dan memang persiapannya kurang maksimal, karena memang ya ada masa pandemi ini gitu ya Bapak Ibu, dan ini juga agak sedikit mendadak, tapi alhamdulillah gitu ya, atas nama siapa Pak Dit? Atas nama hoki itu menjadi juara keempat di lomba desain poster, kalau tidak salah begitu. Jadi sekali lagi jangan sungkan, atau misalnya dari putra-putri Bapak Ibu yang punya minat bakat di bidang apa saja, nanti coba disampaikan kepada wali kelas atau kepada saya atau kepada Pak Edi juga, itu untuk dikembangkan di sini ketika ada kegiatan lomba ataupun festival yang terkait dengan untuk meningkatkan minat bakat, menggali potensi yang ada di diri putra-putri Bapak Ibu. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan Bu Christine. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa nanti disampaikan di akhir. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Denny untuk paparannya. Baik Bapak Ibu, kita telah sampai di bagian sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang hal apapun yang berkaitan, mulai dari yang disampaikan oleh Bapak Edi ataupun yang disampaikan oleh Pak Yudi ataupun Pak Denny, boleh menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya melalui kolom chat, saya informasikan sekali lagi kepada Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisi daftar hadir sosialisasi yang telah di-share oleh Bapak Ibu wali kelas melalui grup WA masing-masing. Begitu. Untuk pertanyaan, apakah ada Bapak Ibu untuk sesi pertama? Mungkin kalau typing di chat mungkin terlalu lama ya, Pak. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan yang ada di chat, Bu, tetapi sudah kami jawab ya. Jadi langsung kami jawab gitu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang di chat langsung kami jawab gitu. Ya, silahkan Bu Christine lanjut lagi. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang ingin bertanya di luar yang sudah ditanyakan di chat, boleh langsung daripada menunggu Bapak Ibu ribet ngechat di kolom chat, boleh disampaikan. Nah, ini ada pertanyaan, Pak. Ini saya bacakan pertanyaan dari orang tua Rafael. Bapak Ibu, kalau tugas daring melebihi jam ketentuan bagaimana? Boleh silakan langsung dijawab, Pak. Pak Yudi mungkin, silakan. Baik Bapak Ibu, pertanyaan dari orang tua Rafael. Bapak Ibu, kalau tugas daring melebihi jam ketentuan bagaimana?
Bapak Ibu, setiap mata pelajaran pada saat masuk ke kelas kemarin sudah ada kesepakatan Bapak Ibu. Kita membuat kesepakatan dengan anak terkait pembelajaran yang ada di kelas. Seperti saya kemarin masuk di kelas 9 tuh ada beberapa kesepakatan yang kita sepakati. Misalkan anak terlambat tanpa alasan, itu biasanya saya akan mengurangi poin pada saat pengumpulan Bapak Ibu. Nah, ini di saya Bapak Ibu ya. Saya kecuali kalau misalkan terlambat karena memang seperti tadi saya sampaikan di awal, alasannya jelas. Misalkan tidak ada kuota atau kuotanya habis, atau misalkan ada, mohon maaf, ada anggota keluarga yang sedang meninggal sehingga daring tersebut memang benar-benar tidak bisa dilaksanakan oleh anak pada jam tersebut. Itu Bapak Ibu. Jadi biar kita berupaya untuk mendisiplinkan anak, jangan sampai nanti seperti yang disampaikan tadi, pola belajarnya berubah karena harus menunggu sampai malam baru mengumpulkan kinerja. Itu Pak Edi, Bapak Ibu, jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oke, Yudi. tetapi kalau misal ya melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yudi, kalau pengumpulan tugas karena misalnya listrik padam atau apa, silahkan Bapak Ibu bisa WA kepada Bapak Ibu wali kelas. Intinya kalau Bapak Ibu mengalami trouble, ya silahkan sampaikan kepada wali kelas. Jadi misalnya, wah padam lampu sehingga tidak bisa kirim, sampaikan ya. Kemudian ya itu aja dari saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Semoga menjawab ya untuk orang tua Rafael. Lalu ada pertanyaan dari akun Michael Giovanno. Maaf, apakah untuk seragam di luar yang khas sekolah bisa beli sendiri seperti seragam Yunda dan Pramuka? Ya sebenarnya sekolah menyediakan, tapi kalau memang itu silahkan nanti berkoordinasi dengan petugas kami ya, karena kami juga kan untuk pemesanan juga kan memang harus dengan cara seperti itu. Kalau setahu saya kalau yang Yunda itu ada khusus ya, bukan hitam polos seperti itu, tapi di bagian leher itu memang ada tambahan kain. Takutnya tidak berbeda dengan yang kalau beli di luar. Jadi Nyunda dan yang hijau itu ada bagian yang di mana ada semacam selempang atau apalah kain tambahan yang memang berbeda gitu dengan yang kalau misalnya beli di luar gitu. Itu aja sih Bu. Memang sebaiknya beli di sekolah gitu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Untuk sesi pertama, pertanyaan terakhir ya. Sebentar Bapak Ibu. Untuk tugas anak yang telat, ada pemberitahuan nggak ya untuk orang tua bersangkutan? Jadi orang tua juga bisa tahu kendala yang ada. Soalnya yang dipegang bukan hanya satu anak. Ada penjelasan dari Pak Yudi mungkin atau Pak Denny? Untuk tugas anak yang telat, ada pemberitahuan. Biasanya gini Bu, kami menginfokan juga di Google Classroom. Google Classroom di sana di chat, di kolom chat dengan anak itu kami informasikan. Tetapi kami juga biasanya titip via wali kelas. Kami titipkan via wali kelas untuk daftar nama anak yang misalkan mingguan gitu ya Bu ya, mingguan daftar nama anak yang kinerjanya belum tersampaikan atau masih harus diperbaiki, itu biasanya kami titipkan via wali kelas. Itu untuk Ibu Yulianti pertanyaannya. Baik. Bapak Ibu, kita buka untuk sesi 3 pertanyaan, sesi kedua ya Bapak Ibu. Ini saya bacakan saja, ini ada masukan dari Ibu Dita Zahra. Kalau tugas daring sebaiknya jangan mempersulit siswa maupun siswi, karena tidak ada praktek seperti tugas TIK, karena saya berpengalaman di SD. Ya, ini mungkin bisa ditanggapi Pak Yudi. Dari saya Bu, saya coba untuk ya, kalau TIK itu tidak ada ya, pelajaran TIK itu tidak ada, tidak ada pelajaran TIK. Justru TIK itu mensupport anak-anak ya, mensupport anak-anak yang mengalami kesulitan selama PJJ gitu ya. Jadi anak-anak yang mengalami kesulitan PJJ silahkan nanti dapat menghubungi guru TIK. Nah, kalau praktek mungkin ada seperti misal ya,
anak-anak misalnya praktek menanam IPA ya, nah, itu kan ada untuk pelajaran itu kan ada KI 3, KI 4 ya. KI 3 itu pengetahuan, KI 4-nya itu yang prakteknya seperti itu ya. Jadi harapan saya ya nanti maka dari itu perlu kolaborasi Bapak Ibu itu perlu juga mensupport anak-anaknya. Jadi kalau misalnya anak ada Pak saya mah atau Pak saya ada praktek menanam apa ya misalnya kacang hijau misalnya ya dibantulah misalnya nanti difoto. Kemudian kalau misalnya saya diminta beberapa waktu yang lalu pernah ada praktek anak membuat apa yang ada di PLH misalnya membuat bahan yang terbuat dengan campuran telur atau apa ya paling hanya di video kemudian dikirim kira-kira seperti itu. Kemudian ada yang tadi tanya tentang celana ya ada kalau mau seragam celana hijau buat anak saya kelas 9 apakah bisa? Masalahnya celana yang dulu tidak muat. Bisa, nanti silahkan saja nanti menghubungi petugas seragam untuk saat ini dipegang oleh Ibu Weni gitu ya. Nanti silakan Ibu Anis Dewi nanti silakan bertanya pada wali kelasnya supaya nanti dihubungkan dengan Ibu Weni. Kemudian buat kegiatan akademik jangan terlalu padat Pak biar bisa menghafal ulang pelajaran kembali buat persiapan ujian. Ya, baik Ibu Paulina Hani, kalau kelas 9 memang saat ini sudah tidak ada lagi yang namanya ujian nasional. Jadwal kelas 9 sih sebenarnya tidak padat, justru kelas 9 apalagi dengan sistem daring seperti ini tidak padat ya, artinya tidak ada kegiatan yang bersifat ekskul. Sebenarnya materi kelas 9, 7, 8 juga sebenarnya tidak terlalu banyak yang tidak akan terlalu banyak kegiatan. Ya. Izin menambahkan Pak Edi. Ya, silahkan. Ya, Bapak Ibu, untuk yang kelas 9, untuk kegiatan ekskul itu tidak ada di semester genap ya Bapak Ibu. Ya. Jadi saya tegaskan, kegiatan ekskul pramuka itu sudah tidak ada di semester genap, hanya untuk kelas 7-8 saja. Itu saja Pak Edi, terima kasih. Ya, untuk yang seragam tadi yang biru putih, ya yang biru putih saja yang beli di luar. Nah, kemudian ya gini, Bapak Ibu, sebenarnya kemarin kami terus terang ya, kami ada untuk pakaian pramuka ya, pakaian pramuka sebenarnya Bapak Ibu bisa membeli di sekolah. Tapi memang kemarin pramuka itu belum kami masukkan di dalam daftar harga ya, daftar harga yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Sebenarnya kalau untuk pramuka, apalagi kalau nanti itu sungguh-sungguh kita sudah tatap muka, kalau untuk pramuka yang ada di SMP 1 Yusuf itu dengan celana bawahannya untuk yang perempuan itu yang kulot gitu. Sebenarnya kami menyediakan Bapak Ibu yang ingin supaya nanti sama, terutama yang laki-laki maupun perempuan ya, untuk seragam pramuka bisa memesan di sekolah kami gitu, di sekolah gitu. Silahkan nanti melalui wali kelas. Tapi memang harganya berapa saya belum cek lagi kepada pembuatnya gitu ya. Saya akan sampaikan melalui wali kelas. Tapi ini belum masuk di dalam ya istilahnya tagihan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu gitu. Itu. Nanti biar yang akan mengambil silahkan nanti menghubungi Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Nah, oke, kemudian. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak. Ya. Untuk kelas 9, apa ada pembekalan atau pengenalan ke jenjang mana sekolah mereka nanti? Terima kasih. Mungkin Bapak mau jawab dulu? Iya, boleh. Pengenalan sekolah ke jenjang berikutnya. Sebenarnya kalau dari kita kan ada di Yayasan Salib Suci. Ya, kita ada di Yayasan Salib Suci, kita memiliki dua ini ya, kita memiliki
Kalau untuk yang di sini yang dekat dengan kita itu ada Santa Maria 1 dan Santa Maria 2. Paling kami sebagai ya yang masih di dalam satu frame Yayasan Salib Suci, paling 2 sekolah itu yang nanti akan memberikan gambaran ke jenjang mana anak akan melanjutkan ya. Nanti mungkin mereka akan menawarkan kelebihan-kelebihan yang ada di sana. Maaf kami tidak bisa menerima misal ya dari SMA mana atau dari SMK mana gitu ya. Beda kalau misalnya dengan SMA. Kalau SMA itu dari berbagai macam perguruan tinggi itu mereka bisa memberikan arahan. Tapi kalau dari kita di posisinya di SMP, paling yang kita bisa masuk itu dari SMA yang ada di yayasan untuk memperkenalkan ke jenjang berikutnya gitu. Kira-kira begitu Bu Christine. Karena memang arahan dari yayasan kita hanya yang boleh istilahnya promosi begitu ya. Saya menyebutnya istilahnya promosi itu hanya Sanmar 1 dan Sanmar 2 yang satu yayasan dengan kita, atau mungkin Sanmar 3 Cimahi, atau mungkin Talenta itu yang ada di Kota Bandung. Terima kasih Bu Christine. Baik Pak. Baik, ini ada dari akun G Steven 8B. Kebetulan kami orang tua dua-duanya bekerja dan anak di rumah sendiri. Bagaimana caranya untuk anak supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik, karena semasa kelas 7 banyak tugas yang tidak dikerjakan di saat pelajaran, dikerjakannya di hari berikutnya. Kami sudah mengingatkan, tapi anak tetap terulang lagi. Terima kasih. Bagaimana itu, Pak? Pak Yudi mau menjawab, ini pengalaman tahun kemarin atau mungkin Bu Christine sendiri yang ingin menjawab sebagai guru BK, silahkan. Baik Bapak Ibu, kalau dari saya sendiri ya, kalau berdasarkan pengalaman, mungkin ya kita tahu ini masa PJJ, di mana masanya ya kita orang tua pasti bekerja dan ya mau nggak mau anak emang di rumah, dan orang tua sebagai salah satunya orang yang mengontrol anak di rumah, mau nggak mau harus menyediakan waktunya antara pekerjaan dan menemani anak di rumah gitu. Jadi sebenarnya kalau dari saya ya Pak, Bu, kuncinya itu cuma satu, komunikasi gitu. Atur waktu di mana Bapak Ibu bisa punya waktu ngobrol dengan anak, atau enggak mumpung ini masih di awal semester bikin perjanjian dengan anak, karena dengan adanya kita bikin perjanjian dengan anak, secara nggak langsung kita memberikan tanggung jawab kepada anak. Jadi anak punya tanggung jawab tertentu untuk apa yang harus dikerjakannya gitu. Dan kalaupun misalnya Bapak Ibu kesulitan, Bapak Ibu bisa komunikasikan dengan saya atau wali kelas yang ada. Sebenarnya sih kuncinya itu komunikasi, Pak. Itu sih dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan, Pak Denny, Pak Yudi, atau mungkin Bapak Ibu wali kelas yang ada di sini mungkin punya pengalaman di semester lalu gitu. Baik, kalau begitu Kalau dari saya Bu ya, Christine, kalau pengalaman yang ini ya, pengalaman seperti ini, apakah kira-kira kalau anak yang pertama, kalau anak ditinggal sendiri di rumah, apakah anak mampu mengerjakan atau tidak? Ya, bertanggung jawab atau tidak untuk mengerjakan. Tetapi kalau memang anak ternyata tidak bisa mengerjakan, kemudian mengumpulkan tugasnya terlambat, apakah memungkinkan misalnya anak datang ke sekolah supaya nanti di kelas di mana hadir bersama dengan wali kelas ya, di kelas yang ditinggali oleh wali kelas, atau mungkin kita carikan tempat di mana gitu supaya anak tersebut dalam pengumpulan tugasnya juga bisa tepat waktu. Memang kasihan kalau misalnya anak kelas 7 sekarang di kelas 8 begitu ya, dia hanya sendiri, kemudian di dalam pengumpulan mengerjakan tugasnya juga mungkin bingung, menggunakan device-nya juga bingung gitu ya. Jadi kalau memang apa ya, anak tersebut bisa mengalami kesulitan di dalam pengerjaannya, ya silahkan saja, mungkin nanti dapat berkoordinasi dengan wali kelas gitu ya. Wali kelas 8B tahu saya itu adalah Ibu Yosi Firana gitu. Itu mungkin dapat nanti berkoordinasi. Iya, baik. Jadi kuncinya bisa dapat komunikasi aja langsung, Pak, dengan Bapak Ibu wali kelas yang ada. Baik, pertanyaan terakhir ini ya Pak Bapak Ibu, karena waktunya juga sudah tinggal sedikit lagi.
Di luar ini, kalau ada Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa menyampaikan di grup orang tua dengan wali kelas masing-masing. Pertanyaan yang terakhir, Google Classroom bisa di-download di 2 HP, orang tua dan anak, biar bisa sambil kontrol tugas anaknya buat tim kerja. Masukan Ibu. Ya, itu masukan Jadi, Bapak ya, Ibu. informasi kepada kita gitu ya. Jadi terima kasih untuk orang tua Leon Arthur ya. Gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk masukan dan saran kepada kami. Itu akan kami pertimbangkan, kami akan evaluasi untuk kedepannya. Oke, ya ini ada Baik. tambahan lagi nih, orang tua dari Maximus ya. Mohon respon balik saat itu juga saat anak menyerahkan. Baik, saya juga akan menyampaikan kepada Bapak Ibu guru sehingga ya terima kasih atas tugas yang diberikan. Kira-kira begitu ya. Jangan respon baru beberapa hari baru direspon ya. Ya, oke. Terima kasih Bu Christine. Ya, baik Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita tutup dengan doa. Saya undang, mohon Ibu Weni menutup acara ini dengan doa. Silakan Bu. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri acara kita hari ini, doa akan saya pimpin secara Katolik. Bagi Bapak Ibu yang beragama di luar Katolik, silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena berkat rahmat dan anugerah-Mu, seluruh rangkaian acara kami yang telah berlangsung tadi dapat berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu untuk 1 tahun ke depan, mampukan kami supaya bisa menjadi orang tua dan sekaligus guru yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan masa depan anak-anak kami, agar kelak mereka dapat mencapai apa yang mereka cita-citakan. Ya Bapa, sekarang kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami, sertai kami, semoga apa yang kami lakukan hari ini semua berkenan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Weni. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri sosialisasi ini, saya mohon izin untuk Bapak Ibu membuka kameranya masing-masing agar kita mengabadikannya melalui dokumentasi. Mohon Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Terima kasih atas masukan-masukannya juga. Silakan Pak Didit kalau mau difoto. Baik, izin Bapak Ibu, kita akan berfoto sebentar. Mohon ditunggu di halaman pertama. Baik, untuk halaman kedua. Baik, sudah Pak Edi, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktu kebersamaan kita. Mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan maupun dalam chatting ada hal yang kurang berkenan. Tuhan memberkati, semoga kita dapat bersinergi untuk mengembangkan anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Sekali lagi terima kasih, selamat siang. Ya, Pak. Selamat siang, Pak Edi. Siang, sehat selalu untuk semuanya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Ibu Marta. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Ya, Ya, terima kasih.
Terima kasih Pak. Kasih Pak. Sama-sama Bapak Ibu Yusni ya. Live Terima duluan, kasih salam Pak. Ya, sehat. mangga. Terima kasih Mauliati Godang ya. Pak. Selamat Ya, siang Pak kemudian Horas. ya mari. Maulate. Ya Mauliati. Terima kasih Pak. Kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Tuhan Ibu. memberkati. Terima kasih Amin. Pak. Sama-sama Selamat Ibu siang. ya. Terima kasih Pak. Ya. Hilang. Itu aja Pak Didit, ditutup aja langsung di ini. Siap, kita nggak ada briefing atau langsung udah selesai Pak? Langsung aja. Baik, Ya, baik terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, orang tua kalian. Pak Didit, nuhun. Siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih Pak. Emang nggak Ya, bisa sama-sama. buka videonya. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa Ibu. Nanti kami kirim juga ini Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih. Pak Edi nggak ada apa-apa lagi kan? Ada, pengen sarapan. Oh, saya sudah kalau sarapan. Mari saya Terima kasih ya. ke dapur lagi. Ayo, mari selamat. Mari, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Link ruangan akan saya tutup. Oke.